Halo semuanya, selamat datang di analisis taktik kita kali ini. Wah, kita baru aja disuguhkan pertandingan yang jujur saja, bakal terus diingat dalam sejarah. Kemenangan fantastis 2-0 Meksiko atas Ekuador di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Serius, ini bukan cuma soal menang atau kalah ya, ini murni sebuah masterclass taktik. Javier Aguirre benar-benar ngeracik keseimbangan yang kelewat sempurna. Serangannya super tajam, tapi pertahanannya, wah, sekeras baja. Oke, langsung aja kita bedah taktiknya. Hari ini kita bakal ngebahas 5 poin utama. Mulai dari sejarah baru di Piala Dunia, efisiensi serangannya skuad L3, performa gila si bintang lapangan Quiñones, kokohnya tembok pertahanan Meksiko, dan pastinya gimana peluang mereka menatap babak 16 besar nanti. Kita mulai dari poin pertama dulu ya, sejarah baru di Piala Dunia. Kalian ngerasain gak sih atmosfer pertandingan ini tuh gila banget? Bayangin main di bawah tekanan puluhan ribu pendukung sendiri di Mexico City Stadium yang legendaris itu. Bukannya grogi, skuad Meksiko malah mengubah tekanan itu jadi energi yang luar biasa. Dan yang paling keren, mereka resmi jadi tim CONCACAF pertama dalam sejarah Piala Dunia yang berhasil numbangin negara dari zona CONMEBOL. Gila kan? Momen bersejarah ini kejadian tepat di kandang sendiri loh. Padahal ya kick-off sempat ketunda 1 jam penuh gara-gara badai petir yang lewatin stadion. Tapi coba lihat, fokus skuad L3 ini sama sekali nggak goyah. Mental juara mereka benar-benar diuji, dan ya mereka berhasil ngebuktiin itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua nih, efisiensi serangan skuad L3. Disinilah kita bisa lihat betapa jeniusnya otak taktik seorang Javier Aguirre. Bukannya kedinginan habis nunggu badai reda, Meksiko malah langsung tancap gas dari menit pertama. Coba kita lihat timeline gilanya babak pertama ini. Bayangin, baru 15 menit jalan, mereka udah ngebrondong pertahanan lawan pakai 6 tembakan. Iya sih, Ekuador sempat ngasih peringatan waktu tendangan John Yeboah ngelewatin Cesar Montes dan kena tiang gawang. Tapi, apakah Meksiko panik? Sama sekali enggak. Masuk menit ke-22, serangan kilat. Roberto Alvarado ngasih umpan terobosan yang manis banget dan langsung dieksekusi tanpa ampun sama Quiñones ke tiang dekat. Terus, cuma selang 9 menit, di menit ke-31, Raúl Jiménez bikin kombinasi 1-2 yang super rapi sama Quiñones sebelum akhirnya ngelepasin tembakan melengkung ke pojok kanan atas. Hernan Galíndez cuma bisa melongo, 2 gol super cepat yang sukses matiin perlawanan Ekuador seketika. Dan data ini ngejelasin banget nih, kalau penyelesaian akhir kelas dunia itu benar-benar jadi pembeda mutlak di level ini. Coba perhatiin statistik expected goals atau XG ini. Secara angka, sebenarnya pertarungannya ketat loh. Meksiko di angka 1,02, sementara Ekuador di 0,73. Di atas kertas, ini pertandingan yang super seimbang. Tapi coba lihat papan skor. 2-0 buat Meksiko, dan mereka ngontrol jalannya laga dengan santai banget. Nah, inilah ciri khas tim bermental juara. Tingkat efisiensi mereka tuh gila-gilaan. Ini ngebuktiin, kalian gak butuh peluang sampai puluhan kali buat nyetak gol, kalau barisan depan kalian emang punya insting pembunuh. Lanjut ke poin ketiga. Kita bahas sosok yang jadi bintang utamanya, Julián Quiñones. Nggak ada perdebatan sih, man of the match malam itu mutlak milik Julián Quiñones. Pergerakannya itu loh, dia benar-benar jadi kunci pembuka gembok pertahanan Ekuador. Dia tuh terus-terusan nyari ruang di antara lini, nyelinap sana-sini, bikin bek lawan pusing 7 keliling. Nah, sekarang coba lihat angka 4 ini. Kelihatan simpel kan? Tapi angka ini nunjukin dominasi total. 4 adalah jumlah kontribusi gol langsung dari seorang Julián Quiñones cuma di satu edisi Piala Dunia ini aja. Dan tahu nggak? Pencapaian luar biasa ini suksesnya main rekor legendaris sepanjang masa dari tim nasional Meksiko. Biar lebih kebayang, yuk kita bedah datanya sedikit. Di tabel ini, kalian bisa lihat deretan ikon sepak bola Meksiko. Dan Quiñones, penyerang yang usianya 29 tahun ini, sekarang udah sejajar sama nama-nama raksasa itu. Dia resmi jadi pemain Meksiko kedua dalam sejarah yang bisa cetak gol di 3 pertandingan berbeda dalam satu turnamen Piala Dunia. Pencapaian ini nyamain rekor magisnya Luis Hernández di tahun 1998 loh. Terus, dia juga nyamain rekor 4 kontribusi golnya Hernández. Belum kelar sampai di situ. Berkat 1 gol dan 1 assist-nya malam ini, Quiñones sukses ngikutin jejak Manuel Negrete di tahun 1986 pas ngelawan Bulgaria. Jadi pemain Meksiko yang bisa nyetak gol sekaligus bikin assist di 1 pertandingan fase gugur Piala Dunia. Serius, kita lagi nyaksin sejarah yang lagi ditulis di depan mata kita. Oke, sekarang kita geser ke poin keempat, tembok kokoh pertahanan Meksiko. Ada pepatah di sepak bola, serangan yang brilian itu buat menangin pertandingan, tapi pertahanan yang kokoh itu buat menangin turnamen. Dan angka 0 ini, waduh, ini bener-bener jadi realita pahit buat Ekuador. 0, itu jumlah tembakan tepat sasaran alias shots on target yang bisa dibikin Ekuador di sepanjang babak kedua.
Bayangin, tim yang lagi ketinggalan 2 gol dan dituntut nyerang habis-habisan, malah buntu total dan sama sekali nggak bisa ngancem gawang Meksiko habis turun minum. Ini ngebuktiin seberapa disiplinnya struktur pertahanan yang dijaga sama Cesar Montes dan kawan-kawan di lini belakang. Mereka sukses menetralisir semua umpan silang dan nutup rapat setiap celah ruang tembak. Rapi banget. Kalau kalian pikir itu udah luar biasa, coba dengerin deretan rekor defensif yang satu ini. Pasukan Aguirre ini belum kebobolan 1 gol pun loh di turnamen tahun 2026 ini. Mereka jadi tim kedua sejak tahun 1994 yang bisa ngantongin clean sheet di 4 laga pertama Piala Dunia, nyamain pencapaian Swiss di tahun 2006. Dan yang paling mind-blowing, dengerin ini, Meksiko sekarang udah ngelewatin 15 pertandingan Piala Dunia berturut-turut tanpa kebobolan di babak pertama. Gila nggak tuh? Ini jadi rentetan terpanjang kedua dalam sejarah kompetisi, cuma kalah dari Inggris. Asal tahu aja ya, terakhir kali Meksiko mengut bola dari gawangnya sendiri di babak pertama, itu waktu ngelawan Argentina di tahun 2010. Bener-bener pertahanan sekeras baja. Nah, imbas dari pertahanan Meksiko yang super solid ini akhirnya bikin mental pemain Ekuador hancur lebur. Mereka bener-bener kehilangan kontrol emosi. Bukti nyatanya bisa kita lihat pas stoppage time babak kedua. Piero Hincapié langsung dapat kartu merah setelah wasit ngecek VAR. Kenapa? Karena dia ketahuan nutupin mulutnya pas lagi ngelontarin kata-kata ke strikernya Meksiko, Santiago Giménez. Drama di menit-menit akhir ini benar-benar jadi cerminan sempurna betapa putus asanya Ekuador ngadepin dominasi taktik Meksiko. Mereka buntu, nggak nemu jalan keluar, dan akhirnya rasa frustrasi itu meledak gitu aja. Dan sampailah kita di poin terakhir, menatap babak 16 besar. Sebagai salah satu tuan rumah yang lagi bener-bener on fire, skuad Meksiko ini sekarang sah-sah aja kok kalau mau mulai ngimpi angkat trofi. Tapi, pertanyaannya sekarang nih buat kalian semua, dengan keseimbangan mutlak antara serangan yang super efisien dan tembok pertahanan tanpa celah ini, kira-kira mampukah L3 numbangin raksasa Eropa kayak Inggris, atau mungkin ngelewatin kejutan dari RD Kongo di laga selanjutnya? Satu hal yang pasti ya, siapapun lawan mereka nanti, siap-siap aja ngerasain atmosfer neraka di Mexico City Stadium. Jadi, apakah ini saatnya Meksiko melaju sampai ke final di rumah mereka sendiri? Terus pantengin analisis taktik kita selanjutnya ya. Sampai jumpa!